Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, masih semangat Selamat ya Bapak pagi. Ibu di Oh, jam semangat. jam terakhir ya, baru hari kedua masih ada 1 hari lagi. Jadi harus semangat ya Bapak Ibu. Saya harap, maaf, saya harap Bapak Ibu di sini saat mengikuti pelatihan itu tidak hanya mungkin sebagian besar yang dari instansi mungkin mengikuti pelatihan karena ditunjuk ya dari instansinya, tapi saya berharap meskipun ikut pelatihan karena ditunjuk, tapi Bapak Ibu dari diri sendiri juga ada kemauan, tidak hanya apa namanya, tidak hanya duduk dia mendengarkan gitu, tapi benar-benar tidak menyanyiakan waktu 3 hari ini untuk mendapat ilmu gitu Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah biar waktunya juga berkah, ilmunya berkah. Insya Allah ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Saya akan membawakan materi. Tadi udah berkenalan ya, sudah dikenalkan sama Bu Ayi. Nama saya Tri Cahya Kartika atau biasa dipanggil Cahya, meskipun sering sekali salah paham yang belum melihat langsung, biasa suka dipanggil Bapak. Jadi saya salah satu instruktur internal dari Halal Institute. Hari ini saya akan membawakan materi di UK2, yaitu menyiapkan dokumen daftar bahan halal. Jadi kemarin sampai dengan tadi ya, sampai dengan materi Pak Osep, Bapak Ibu sudah belajar banyak sekali materi SJPH, baik materi tentang materi dasar maupun materi teknis. Ya, jadi sudah mulai paham ya Bapak Ibu kenapa kok harus produk-produk itu harus wajib disertifikasi halal, sementara di Indonesia ini sebagian besar adalah em, berpenduduk Muslim. Kenapa kok nggak yang haram aja, yang produk non halal aja yang disertifikasi, which is dalam pemahaman kita sebelum kita belajar mungkin akan lebih mudah gitu. Tapi ternyata setelah kita belajar, kita jadi tahu ya Bapak Ibu alasannya kenapa harus sebuah produk itu disertifikasi halal. Jadi selain memberi jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang dikonsumsi itu memang halal, tapi juga setelah kita belajar kita jadi tahu ternyata eh, eh, sebuah produk itu masuk sampai bisa dikatakan memenuhi kriteria halal itu ternyata tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu gitu. Ternyata kita jadi tahu selama ini mungkin sebelum kita belajar kita menganggap, loh kenapa sih kan makanan ayam goreng misalnya roti itu kan halal semua, bahannya halal. Nah, tapi ternyata setelah kita belajar kita jadi tahu, oh ternyata meskipun bahannya halal, ternyata di produk akhirnya bisa terjadi si produk tersebut jadi gagal halal dalam tanda petik gitu. Atau meskipun semuanya halal, ternyata dalam pengemasannya atau karena SDM-nya ternyata bisa menyebabkan sebuah produk itu terkontaminasi sehingga menjadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal gitu ya. Kita sudah tahu ya. Jadi em, itulah makanya adanya SJPH ini, Sistem Jaminan Produk Halal, sehingga sebuah produk itu dikatakan halal memang benar-benar halal dari sisi syar'i maupun administratif. Ya sekali lagi ya Bapak Ibu, untuk mendapatkan sertifikat halal itu ada dua sisi yang harus dipenuhi. Jadi sisi syar'i dari segi syar'inya maupun dari segi administratif. Kalau BPJPH itu lebih ke administratif gitu. Kemarin Pak Kiai sudah membahas dari sisi syar'inya. Jadi sebuah produk yang tidak mendapatkan sertifikat halal atau belum disertifikasi halal itu sebenarnya belum tentu juga itu produk yang tidak halal, belum tentu. Eh, Hanya saja dia kemungkinan tidak bisa mendapatkan sertifikat halal dikarenakan beberapa syarat administratif. Misalnya seperti yang tadi mungkin dibahas Bu Aulia,
di materi SJPH seperti misalnya dari sisi penamaan. Itu sebenarnya lebih ke administratif. Maksudnya dari sisi syar'inya sebenarnya dia sudah memenuhi kriteria halal. Maksudnya bahan, proses semuanya sudah memenuhi kriteria halal secara syar'i. Tapi dikarenakan kalau dalam SJPH itu tidak diperbolehkan memakai penamaan yang berkonotasi buruk ya istilahnya entah pornografi atau dan lain sebagainya itu sehingga dia tidak memenuhi syarat mendapatkan sertifikat halal tapi belum tentu si produk itu uh, tidak halal sebenarnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi harus dipahami ini perbedaannya. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, saya itu tadi sedikit opening. Saya izin share untuk materinya. Bentar. Nanti kita interaktif aja ya Bapak Ibu. Kalau saat saya membawakan materi ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand saja. Nanti kita karena waktunya 2 jam cukup banyak, mudah-mudahan. Baik, sudah muncul materi saya, apa slide-nya? Udah, Bu. Sudah muncul. Sudah ya. Udah. Baik. Biar lebih besar. Baik, menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Ini adalah unit kompetensi 2 ya, Bapak Ibu untuk profesi penyelih halal berdasarkan SKKNI nomor 21 tahun 2022 yang harus dikuasai oleh seorang penyelih halal. Ada berapa unit kompetensi yang harus dikuasai seorang penyelih halal, Bapak Ibu? 4. 6. Ada 6 ya. Baik. Kalau tugas nggak usah disebutkan ya karena agak panjang. Saya percayalah Bapak Ibu, insya Allah bisa. Kalau tugas penyelih halal ada berapa? Ini basic ya. 4. Harus ada berapa? 4. Oke. Baik, bisa disebutkan kalau tugas penyelih halal? Boleh deh, kalau ini kan pendek. Mengawasi. Mengawasi. ABC Kodam, Bu. ABC Kodam. Iya, betul sekali. Bagus loh Bapak Ibu kalau bisa tahu. Itu memang singkatan yang mudah ABC Kodam, tapi jangan sampai ntar ABC Kodam apa, ABC Kodam apa ya, jadi nggak tahu nanti. Hanya apa? Bisa dijawab? Mengawasi. Mengawasi. Ya, mengawasi. B-nya? Perbaikan dan pencegahan. Ya, B-nya melakukan tindakan perbaikan alias perbaikan. C-nya? Pendampingan Pencegahan. Pencegahan. C. Ko-nya? Koordinasikan. Mengkoordinasikan apa nih Bapak Ibu? Proses produksi halalnya, Bu. Oke, betul. Damnya, dam? Mendampingi auditor. Iya, betul. Wah, sepertinya ini bakalan ini semua ya akan lulus dengan lancar. Terus uji komnya insya Allah lancar ya Bapak Ibu. Amin. Karena saya lihat banyak juga yang bundling sama uji kom. Mudah-mudahan sudah mulai familiar juga dengan istilah-istilah SCPH itu apa, PPH itu apa, gitu ya Bapak Ibu. Insya Allah lancar semuanya. Nah, sekarang apa sih menyiapkan dokumen daftar dan dokumen pendukungnya itu? Jadi bahan itu ada tiga jenis ya. Ada tiga yang pertama tentu saja bahan non halal atau bahan haram, bahan yang tidak mungkin bisa kita sertifikasi halal. Kemudian ada bahan halal tapi dia tidak perlu disertifikasi halal. Karena apa? Karena dia bahan-bahan alam. Jadi masuk kalau
istilah dalam SCPH itu masuk kategori positive list. Positive list itu bahan-bahan alam, bahan tambang yang tidak melalui pemrosesan. Jadi bahan fresh ya, jadi buah, sayur segar, bahan kimia, telur, tapi yang tidak melalui proses. Karena kalau sudah melalui proses, misalnya udah jadi buah kaleng, sayur tumis, nah itu udah tidak masuk lagi bahan positive list. Jadi yang ada syaratnya, yang bahan-bahan segar itu selama dia masih alami tanpa pemrosesan apapun itu masuk kategori bahan positive list yang mana tidak perlu sertifikat halal. Kemudian jenis bahan ketiga adalah bahan yang wajib bersertifikasi halal. Nah, wajib bersertifikat halal ini ada 2 jenis juga, makanan maksudnya, eee, apa namanya, dasar hukumnya tuh ada dibedakan 2 jenis. Kalau termasuk makanan dan minuman, dasar hukumnya bisa dicek di KMA 944. Kalau termasuk, jasa, barang gunaan yang non makanan minuman, dasar hukumnya bisa dicek di KMA 748. Nah, ini pedoman yang 1360, 748, 944 ini 3 pedoman ini aja yang Bapak Ibu perlu apa ya, sering-sering di inilah gitu biar makin familiar dengan apa aja sih yang masuk kategori-kategori ketiga bahan ini gitu. Kemudian dari kategori bahan tersebut kita bisa ketahui jenis jenis bahannya itu jenis bahan apa. Jadi dari bahan tersebut ada bahan baku, ada bahan tambahan, bahan penolong yang masuk kategori bahan tersebut ya. Ada kemasan, pelumas, grease, sanitizer yang bersentuhan langsung ya dengan si produk. Kemudian bahan penolong pencucian atau cleaning agent, kemudian media validasi pencucian. Nah, dari kategori bahan dan jenis bahan tersebut, kita cek dokumen pendukungnya itu bisa apa aja. Nah, kalau asal kriteria bahannya bahan alami, bahan hewani, bahan mikrobial, nah ini berdasarkan kategori-kategori ini diturunkan nih, bisa di-breakdown nih dokumen pendukung yang diperlukan apa. Ada yang wajib SH, ini biasanya bahan yang masuk bahan kritis yang salah satunya bahan yang berasal dari unsur hewani, itu wajib ya tidak bisa ditawar-tawar, harus sertifikat halal. Kemudian yang bahan yang non hewani, itu masih mungkin dokumen pendukungnya tidak SH, tapi nanti dicek dulu, nanti akan ada di pembahasan selanjutnya. Bisa dengan dokumen pendukung COE atau Certificate of Analysis, MSDS, Material Safety Data Sheet, kemudian bisa flowchart, bisa surat pernyataan bebas babi. Apa sih tujuannya kita belajar gitu? Belajar di UK2 ini yaitu tentu saja peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Karena seperti yang kita tahu, bahan itu salah satu yang paling krusial, salah satu bisa dibilang salah satu titik kritis dalam sebuah sebuah proses produk halal gitu, yang yang apa namanya, boleh dibilang dominan menentukan produk akhir itu bisa halal atau jadi tidak memenuhi kriteria halal gitu. Nah, topiknya yang satu yaitu menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Kemudian menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Bagaimana sih caranya? Kita siapkan dulu daftar bahannya sesuai standar, kemudian kita lakukan validasi dokumen pendukung bahan sesuai standar. Jadi begini Bapak Ibu, kita andaikan, kita analogikan, kita mau belanja, kita mau belanja bulanan ke supermarket gitu misalnya. Kita tuh biar tidak keluar dari apa list yang ini, kita harus bikin daftar dulu gitu. Kita harus bikin daftar dulu apa-apa aja sih yang bahan-bahan yang akan kita belanja atau akan kita beli gitu. Nah, karena ini berhubungan dengan jaminan produk halal,
selain kita buat daftar, misalnya A, B, C, D, E, F, G, sampai G gitu, 10 item gitu. Nah, dari 10 item itu setelah kita bikin listnya, kita validasi dulu apakah bahan-bahan yang kita bikin list itu sudah bersertifikat halal atau sudah bisa ditelusuri ke apa halalannya dengan dokumen-dokumen yang valid gitu. Kemudian kalau sudah fix, daftar bahannya sudah lengkap, kita sudah pastikan masing-masing bahan itu sudah bersertifikat halal dan valid dokumennya, baru kita laporkan hasil penyiapan daftar tersebut dan dokumen pendukungnya ke manajemen dan pihak-pihak terkait. Kemudian kita distribusikan tuh daftar bahan halal tersebut sesuai prosedur yaitu ke pihak-pihak terkait. Misalnya ke bagian pembelian karena dia yang akan melakukan order ya, purchasing ya, dia akan melakukan purchase order. Kemudian ke bagian gudang karena dialah yang akan menerima bahan itu nanti saat datang ya. Begitu di order kan barang dikirim datang kan pertama ke gudang ya. Nah, bagian gudang kalau kalau dia punya panduan listnya itu guidance-nya, oh udah barang yang datang sudah sesuai dengan PO, kemudian dari PO itu sudah di daftar PO-nya dan daftar yang datang udah cocok dengan daftar bahan halal yang sudah kita siapkan sebelumnya. Itu. Kemudian kita dokumentasikan semua dan kita pelihara daftar bahan halal tersebut sesuai prosedur sehingga saat sewaktu-waktu ada audit, ada cross check, oh ini sudah cocok kok waktu pertama datang, nah gitu kita bisa. Intinya dalam SJPH itu salah satu yang penting juga adalah adanya dokumentasi itu evidence karena pasti saat di audit itu mereka akan minta evidence-nya gitu. Nah, bahan dan daftar bahan halal. Bahan, apa sih bahan? Yaitu unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH. Ya, bahasa mudahnya itu bahan itu ya pembentuk produk gitu. Yang dia itu ada sampai proses akhir gitu. Nah, sementara daftar bahan halal adalah daftar yang memuat semua bahan yang kita gunakan dalam proses produksi dan diperbolehkan dalam PPH alias proses produk halal. Nah, daftar ini berfungsi sebagai acuan bagi pelaku usaha untuk memastikan kehalalan bahan-bahan yang digunakan. Ya, seperti yang sudah disinggung tadi ya. Jadi ini daftar bahan halal ini akan jadi guidance buat pihak-pihak terkait ya purchasing, gudang maupun bagian produksi saat dia mengambil barang dari gudang. Oh, ini sudah sesuai gitu. Nah, kemudian dokumen pendukung bahan halal. Dokumen pendukung bahan adalah dokumen yang menunjukkan kehalalan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong dalam suatu produk. Nah, itu tadi saat kita membuat daftar bahan halal, kita validasi dokumennya, dokumen pendukungnya, apakah sertifikat halal, apakah COE, dan lain sebagainya. Nah, bahan itu sendiri mencakup ada bahan baku, ada bahan tambahan atau aditives, bahan penolong, atau processing aid atau bahan yang digunakan untuk menolong atau mempermudah saat proses produksi ya. Kemudian kemasan, pelumas, grease, sanitizer yang kontak langsung dengan bahan atau produk. Bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi produk. Media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk. Jadi semua bahan semua yang kontak langsung dengan produk itu juga harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, ini dari kategori bahan ini kita bisa tahu apa namanya dokumen pendukung apa yang harus kita gunakan. Yang nomor satu bahan tidak kritis atau positive list. Nah ini tadi sudah dibahas di awal. Tentu saja bahan yang berasal dari alam berupa tumbuhan, bahan tambang yang tanpa melalui proses pengolahan, tanpa penambahan apapun dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan dan tidak tergolong bahan berbahaya. Nah, ini tidak perlu dokumen pendukung apapun, tidak perlu sertifikat halal maupun dokumen pendukung apapun. Kemudian kalau bahan itu termasuk bahan kritis adalah yang mana artinya bahan yang berpotensi berasal, mengandung atau bercampur dengan barang haram.
Nah, ini tentunya perlu dokumen pendukung. Bisa mostly sertifikat halal, tapi untuk case-case tertentu yang biasanya bersentuhan dengan bahan kimia, itu mungkin masih diperbolehkan dengan COE atau MSDS. Nah, kemudian bahan sangat kritis adalah bahan yang berasal dari atau mengandung hewan sembelihan dan turunannya. Bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya, bahan yang mengandung bahan kompleks ditinjau dari sisi kekritisan bahan dan kerumitan proses pembuatannya, dan bahan yang termasuk dalam kategori flavor dan fragrance. Nah, ini yang kalau bahan itu, bahan yang kita gunakan termasuk bahan kritis, ini wajib dokumen pendukungnya adalah sertifikat halal. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk menyusun daftar bahan dan pendukungnya? Tentu saja yang pertama kita identifikasi dulu semua yang kita gunakan. Bahan baku, ataukah termasuk cleaning agent, apakah termasuk kemasan. Kemudian yang kedua, sebentar ya Ibu, siapa itu? Ya, Ibu Mardiana, sebentar, saya selesaikan dulu satu slide. Kemudian setelah kita identifikasi bahannya, kita tulis semua, kemudian kita lengkapi, kita lihat ini termasuk bahan apa. Kalau kritis berarti sertifikat halal, atau kalau yang bahan kritis biasa bukan sangat kritis, mungkin bisa COE atau MSDS. Itu nanti kita lihat, nanti juga bisa diskusi dengan pihak auditor. Kemudian setelah kita tahu lengkapi dokumen pendukungnya, kita periksa dulu validitas. Jadi meskipun sudah ada dokumen pendukungnya, kita tetap perlu untuk periksa validitas dokumen pendukungnya. Caranya bagaimana? Mungkin tadi sudah sempat dibahas, kita periksa dulu lembaga penerbitnya apa. Kalau bahan tersebut dibuat di Indonesia, berarti lembaga penerbitnya adalah lembaga penerbit sertifikat halalnya adalah BPJPH. Jadi kita tinggal cek aja di bpjph.halal.go.id dengan memasukkan keyword, bisa dari nama bahannya, nama produsennya. Semakin detail keywordnya, semakin mudah untuk ketemu itu muncul di website bpjph.halal.go.id. Karena kadang-kadang itu kalau kita masukin keyword satu gitu, kadang nggak selalu muncul gitu. Jadi kita harus rajin-rajin untuk mengubah keywordnya gitu. Nah, kemudian kalau ternyata si bahan yang kita gunakan adalah bahan impor alias dari luar negeri, kita harus cek sertifikat halalnya gitu, lembaga penerbitnya apakah sudah MRE atau sudah bekerja sama dengan BPJPH. Kalau sudah bekerja sama dengan BPJPH, kita juga bisa cek di bpjph.halal.go.id. Di situ ada menu untuk SHLN alias sertifikat halal luar negeri. Biasanya diawali dengan rek nomor sekian-sekian gitu. Tapi kemudian kalau ternyata si sertifikat halalnya sudah MRE, lembaga penerbit sertifikat halal luar negerinya sudah MRE dengan BPJPH dan sudah kita temukan di website di bpjph.halal.go.id, masih ada lagi langkah yang harus kita cek, apa validitas alias masa berlaku. Karena kalau sertifikat halal BPJPH kan berlaku selamanya ya, seumur hidup selama tidak ada perubahan bahan, proses dan lain-lain. Tapi kalau sertifikat halal luar negeri itu masih ada masa berlakunya. Jadi ini harus banget kita cek apakah sertifikat halalnya masih berlaku atau tidak gitu. Jadi ada banyak step yang harus kita validasi ini keabsahannya gitu. Baik, silakan Bu Mardiana. Terima kasih Bu, maaf. Iya. Saya belum terlalu bisa mengklasifikasi bahan tambahan dengan bahan penolong. Kira-kira bagaimana ininya? Oke. Ya, batasannya gitu. Maaf, Ibu produknya apa ya, Bu? Saya dari rumah sakit. Oh, Ibu di instalasi gizi ya? Iya, benar. Oh, baik.
Jadi kalau bahan tambahan itu misalnya gini Bu, kalau kita ambil case di tempat Ibu ya, misalnya ada menu eh, nasi ayam apa misalnya nasi telur balado misalnya ya Ibu ya. Nah itu eh, telur balado deh lauknya kalau nasi udah pasti ya beras itu. Telur balado misalnya lauknya telur balado. Berarti bahan bakunya apa Bu? Menurut Ibu? Telur. Telur, oke. Berarti bahan bakunya telur ya. Jadi bahan baku itu porsi terbesar dalam sebuah produk itu, gitu. Namanya telur balado. Berarti kan bahan bakunya udah pasti telur. Nah, berarti bahan tambahannya apa kalau menurut Ibu? Yang masuk bahan tambahan? Saus mungkin. Ya, kalau pakai saus ya Bu. Ya, berarti kan cabai, tomat, ya kan Bu? Ya, bumbu-bumbunya lah istilahnya gitu. Nah, itu berarti bahan tambahan nih Bu. Kan jadi porsinya agak lebih kecil tapi dia ikut dalam produk tersebut gitu. Ikut sampai sampai akhir kan dia jadi gitu. Jadi sehingga menjadi sebuah telur balado itu kan harus ada bahan baku, ada bahan tambahan gitu kan. Bumbu-bumbunya itu. Nah, sementara bahan penolong misalnya itu kan telur balado itu kan telur harus direbus dulu kan, Bu? Iya kan? Itu telur kan direbus pakai air. Nah, air juga di sini bisa masuk bahan penolong atau pengupas telur. Telur kan habis direbus kita kupas. Nah, itu alat pengupas telurnya itu bisa masuk kategori bahan penolong, menolong proses gitu. Tapi dia tidak ikut di hasil akhirnya gitu. Jadi dia hanya nolongin aja dalam prosesnya itu, mempermudah, memperlancar dan lain sebagainya gitu. Gitu, Ibu. Apakah Iya. Artinya itu penolong bisa bahan, bisa alat ya. iya, iya bisa bisa eh maksudnya air itu kan bahan sebenarnya, tapi dia nolongin doang gitu. Bisa sebenarnya bisa bahan, bisa alat, tapi yang masuk dalam nanti SJPH ibaratnya yang diaudit lah gitu. Itu si ini aja kalau berupa bahan aja gitu, bahan penolong. Makanya disebutnya bahan penolong gitu. Artinya dari sini berarti di kalau di case Ibu telur balado itu berarti air untuk merebus gitu. Karena dia kan nanti tidak ikut di produk akhir. Gitu Ibu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Ya, satu lagi silakan Bu Uvia ya. Silakan Bu Uvia. Bu, Iya. izin mau tanya untuk dokumen kelengkapan ini kan bahan bakunya itu ada yang dari pengolahan minyak bumi. Itu apakah juga harus ada dokumen pendukungnya? Maksudnya pengolahan minyak bumi maksudnya gimana Bu? Apa kira Ini konkretnya apa Bu? bahannya itu namanya kopanol. Mm-mm, Nah, itu kan hasil dari pengolahan minyak bumi. mm-mm. Nah, itu perlu eh, sertifikat halal kah atau cuma sekedar COA atau MSDS-nya saja? Oh, oke oke. Ibu mohon maaf produknya apa ya? Jadi ini di tempat saya itu cuma proses repacking, tapi Mm-mm. bahannya itu ada yang dari bahan alam, karet smoksit itu loh Bu, sama Oh, satunya itu opanol dari hasil pengolahan minyak bumi. oh, oke oke. Nanti Oke. apa Baik. didistribusikannya itu ke perusahaan obat-obatan sama kosmetik. Oh, oke. Berarti Ibu nggak memproduksi ya? Cuma ini Repacking, repacking. Jadi Ibu order ke produksinya, supplier terus di repacking ke Ibu di Ibu gitu kan? ya produksinya itu cuma ngegranul gitu loh Bu dalam bentuk kecil. Dalam bentuk kecil. Ngegranul, ngegranul itu maksudnya apa Bu? Ngegranul itu kayak ngekras, proses crusher, penggilingan Bu, Bentuknya penggilingan. tuh Oh, udah granula Bu Cahya. Ya penggilingan oh, oke oke. kecil. Mohon maaf Hah? baru rada asing. Oke oke. Berarti apa namanya? Itu kan kalau yang dari
Jadi dicek Bu, kalau selama itu bahannya tidak ada unsur hewani, nanti bisa dicek, ditelusuri. Kemungkinan kalau tidak termasuk bahan sangat kritis itu bisa Bu bahan pendukungnya COE atau MSDS. Nah itu bukan Ibu yang harus menyediakan, tapi produsennya gitu kan Ibu. Ibu kan beli ya, itu beli bukan bukan Ibu bikin itu bahannya, tapi Ibu beli dari supplier kan ya. Berarti si produsennya yang harus menyediakan. Nah, Ibu tinggal minta aja apakah ada dokumen pendukung berupa COE atau MSDS gitu. Kalau itu termasuk bahan tidak kritis yang tidak termasuk bahan sangat kritis yang tidak mengandung unsur hewani gitu, Ibu. Izin menambahkan, Bu Cahya. Iya, silakan Bu Ibu Ai. kalau misalnya dari alam, Ibu bisa cek dulu di 1360, di KMA 1360. Kalau Iya, masuk di betul. KMA 1360, Apakah jadi Ibu termasuk nggak positif perlu list? dokumen pendukung apapun. Tapi kalau misalnya, oh ternyata bahan alam ini masuk ke dalam KMA-nya si 944, berarti tetap wajib SH gitu. Tapi kalau misalnya dari yang tadi Ibu ceritakan itu sepertinya itu masuknya di 1360, Bu. Tapi nanti boleh dicek lagi di KMA-nya untuk yang bahan tersebut, yang tadi bentuknya granula tersebut, Ibu cek di 1360. Kalau misalnya memang tidak masuk di, kalau memang ternyata ada di 1360, berarti dia memang tidak wajib SH, Bu. Iya betul, tapi Begitu, kan Bu granula Ulfi. itu kan maksudnya granula itu kan prosesnya di tempat Ibu ya. Kalau dari bahannya ini kan bahannya kan dari produsennya. Nah, Ibu balik lagi di apa namanya kalau dari minyak bumi itu mohon maaf itu agak rancu mungkin makanya harus dicek mungkin di KMA 1360 apakah positif list, tapi kalau minyak bumi Ibu make sure aja dicek kalau memang ada ya berarti tidak perlu dokumen pendukung, tapi kalau tidak ada itu setahu saya tidak termasuk bahan sangat kritis, jadi bisa MSDS atau COA. Gitu ya Bu, nanti dipastikan aja di KMA ya Bu. Ya. Ini aja Bu, Terima kasih ya, intinya Bu. kalau misalnya Bapak dan Ibu masih meragukan bahan yang digunakan, bingung untuk minta dokumennya, pastikan minta dokumennya itu COA, flowchart-nya, dan ingredientnya Bapak dan Ibu. Nah ini paling nggak tiga ini harus Bapak dan Ibu miliki. Nah kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin meminta MSDS juga, SDS, PDS itu silakan. Tapi pastikan Bapak dan Ibu punya tiga dokumen ini, COA, flowchart, dan komposisinya atau ingredients-nya. Seperti itu nanti silakan untuk pendukung lainnya Bapak dan Ibu cek di KMA-nya. Nah, tapi kalau misalnya memang sudah pasti dia KMA-nya 944, Bapak dan Ibu wajib SH-nya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Ai. Iya, jadi begitu ya Bu kan kalau apa namanya? Kalau dicek di KMA 1360-nya nggak ada, berarti memang harus ada dokumen pendukung gitu. Karena saya pernah baca sekilas minyak bumi itu kan turunan minyak bumi itu banyak ya gitu. Makanya harus harus di make sure dicek gitu. Ya itu dari COE juga bisa ketahuan kan apa namanya bahan pembentuknya itu apa aja gitu. Itu juga 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 bisa. Yang jelas selama tidak dari asal hewani itu boleh selain sertifikat halal gitu Bu. Gitu ya Bu Ufia ya. Ya, Terima Bu, kasih. terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Tadi ada satu lagi, saya lanjutkan dulu ya Bu. Nanti boleh resen lagi. Nah, ini contoh validasi dokumen bahan. Nah, ini kita bisa cek nih penampakan ya, penampakan BPJBH, website bpjbh.halal.go.id kalau tempat Bapak Ibu apa namanya memvalidasi apakah si dokumen yang kita miliki yang atau yang dikasih dari yang kita dapatkan dari produsen itu valid atau tidak gitu. Nah, ini eh, contoh penampakannya nanti Bapak Ibu mungkin bisa browsing-browsing sendiri biar lebih familiar dengan penampakannya. Di sini ada apa namanya data LHLN nih lembaga halal luar negeri gini. Nah, ini keywordnya gitu bisa bisa Bapak Ibu masukkan nama produk, nama produsennya, kemudian nomor sertifikat. Kalau makin semakin lengkap
keyword yang kita masukkan semakin cepat itu ketemu. Soalnya kadang-kadang kalau cuma satu keyword tuh kadang-kadang nggak muncul gitu. Karena saking produk kan ada puluhan ribu ya item. Nah, ini tahapan penyusunan daftar bahan halal. Menyusun daftar semua bahan yang digunakan dalam proses produk halal. Apakah itu bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, cleaning agent, bahan kemasan, atau produk konsinyasi, media swab. Kemudian yang kedua, masukkan alternatif bahan dari beberapa merek dan supplier yang digunakan. Nah, ini salah satu kunci ya Bapak Ibu, masukkan produk alternatif atau produk substitute. Ini kenapa begini? Karena kan salah satu syarat sertifikat halal berlaku selamanya itu salah satu syaratnya adalah tidak ada perubahan bahan ya, proses dan lain-lain. Nah, salah satunya tidak ada perubahan bahan. Artinya apa? Kita ambil contoh mudah, misalnya produk bakery. Produk bakery biasa menggunakan minyak gorengnya Vilma gitu, misalnya minyak goreng Vilma. Nah, itu saat mendaftarkan itu Bapak Ibu jangan hanya memasukkan satu produk atau satu merek aja, Vilma aja gitu. Karena apa? Karena kalau di masa yang akan datang atau di kesempatan yang lain gitu, ternyata produk Vilma itu mengalami kekosongan atau kelangkaan stok atau kenaikan harga. Terus Bapak Ibu pengen mengganti dengan produk lain. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tapi karena kita harus melaporkan dulu ke BPJPH gitu setiap penggantian bahan apapun itu, meskipun bahan penggantinya itu juga sudah bersertifikat halal, tapi itu tidak diperbolehkan kalau kita belum melaporkan dan kemudian mendapat izin dari BPJPH gitu. Nah, makanya untuk mencegah hal-hal seperti itu, setiap kali saat kita mendaftarkan atau mengajukan sertifikat halal itu setiap bahannya itu kita usahakan ada produk alternatif, ada produk substitutnya gitu. Misalnya untuk minyak goreng gitu, kita masukkan aja merek A, B, C, D gitu, misalnya 5 merek gitu. Jadi just in case ke depannya kita misalnya biasa Pak, kita masukkan Vilma, Bimoli, Rose Brand gitu misalnya. Nah, just in case ke depannya Vilma mengalami kelangkaan atau apapun itu yang membuat kita pengen ganti merek lain, kita bisa langsung memakai merek yang sudah kita daftarkan itu gitu, yang sudah ada di list itu. Di list alternatif itu tanpa perlu melaporkan lagi, tanpa perlu melaporkan dulu ke BPJPH. Artinya kan tidak mengganggu proses produksi kita gitu loh kan. Tapi kalau kita hanya memasukkan satu dan kemudian kita suatu saat kita ingin mengganti dengan merek lain atau bahan lain, nah itu tidak boleh gitu karena kita harus melaporkan dulu kemudian harus menunggu sampai mendapatkan izin dari BPJPH gitu. Meskipun itu prosesnya tidak selama seperti saat kita mengajukan sertifikat halal yang pertama, tapi tetap kan itu bisa mengganggu proses jalannya produksi gitu karena kita harus menunggu sampai kemudian izinnya datang gitu sampai kita bisa memakainya itu harus menunggu izin dari BPJPH dulu. Nah, itu kan cukup artinya ada waktu yang tersita gitu yang bisa mengganggu produksi. Nah, kemudian kategorikan bahan sesuai dengan jenisnya. Apakah itu termasuk bahan baku, tambahan, atau penolong, bahan pembersih, ataupun kemasan. Nah, kemudian lengkapi informasi bahan sesuai dengan informasi yang tertera pada kemasan produk. Jadi, kita masukkan nama produsennya, negara produsen, jadi asalnya dari mana, kemudian nama supplier. Misalnya, kita beli butter gitu, butter LN Wire gitu misalnya. Nama produsennya apa misalnya Unilever. Unilevernya bukan Unilever Indonesia, misalnya Unilever Inggris gitu. Nah, suppliernya mana? Kita belinya dari mana? Apakah misalnya Superindo atau ya sebutkan nama suppliernya. Nah, kemudian setelah itu kita lengkapi informasi dokumen pendukung bahan yang meliputi nama lembaga penerbit sertifikat halal, kemudian nomor sertifikat halal, tanggal terbit sertifikat halal, atau tanggal expired. Jadi kalau sertifikat halalnya dari BPJPH, kita cukup masukkan tanggal terbitnya. Tapi kalau sertifikat halalnya dari luar negeri, berarti harus ada tanggal expired
sertifikatnya karena sertifikat halal luar negeri memiliki masa berlaku. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, ini nanti akan menjadi tugas 2 LK2 tapi nanti submitnya di tugas 1 ya. Jadi masing-masing tugas itu total ada 3 tugas, satu tugas itu ada 2 LK atau lembar kerja. Jadi tugas 1 ada terdiri dari LK1 dan LK2. Nanti tugas 2 ada LK3 dan LK4. Kemudian tugas 3 ada LK5 dan LK6. Jadi nanti tugas dari UK2 ini submitnya di tugas 1 LK2. Nah, ini contohnya seperti yang bahas tadi, misalnya nama bahannya daging sapi, mereknya daging sapi toko daging Nusantara. Nah, termasuk bahan apa? Bahan baku. Kemudian diisi produsennya Garinde Indonesia. Toko suppliernya karena belinya di toko daging Nusantara, berarti suppliernya toko daging Nusantara. Lembaga penerbit sertifikat halalnya BPJPH. Nomornya ID bla 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 17 nomor ya. Nah, ini diisi tanggal terbit karena sertifikat halalnya dari BPJPH, tidak ada expired. Kemudian kalau ini untuk misalnya produknya daging apa gitu misalnya. Kalau cabai rawit seperti yang tadi Ibu siapa ya tadi yang dari rumah sakit itu cabai rawit, cabai merah, bawang putih, bla bla itu berarti masuknya bahan tambahan. Produsennya petani lokal karena kita beli dari petani misalnya. Terus belinya kita di pasar. Jadi termasuk positive list. Nah, di sini ditulis Bapak Ibu di kolom dokumen pendukung ini, dokumen pendukung apa? Kalau sertifikat halal ya kita tulis sertifikat halal. Kalau ternyata positive list ya kita tulis positive list. Di bagian dokumen pendukungnya ya tinggal di strip-strip aja karena tidak ada dokumen pendukung untuk positive list. Nah, ini ya. Nah, kalau ini sebenarnya sama, tapi ini penampakan daftar bahan halal kalau di sistem si halal karena Bapak Ibu untuk mengajukan sertifikat halal itu kita lakukan melalui sistem aplikasi si halal. Besok Bapak Ibu akan belajar ya aplikasi si halal ada materinya besok. Sebenarnya prinsipnya sama dengan yang manual ini, tapi kalau di si halal agak sedikit berbeda, mungkin nggak sedetail yang manual ya. Cuman begini aja kalau termasuk bahan positive list ya ditulisnya uncertified, maksudnya tidak ada sertifikat karena tidak perlu sertifikat. Nah kalau bahan yang ber-SH tertulisnya certified, nanti tinggal disebutin nomor ID-nya. Nah ini contoh ya pengisian. Jadi nanti tugasnya adalah mengisi matrik bahan. Mana sih? Maaf. Nah, di kursornya. Nah, ini misalnya, nah ini contoh pengisian matrik bahan tuh kayak gini nih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya boleh saja nama produk ini kan kolom nama produk. Sebenarnya boleh saja nama produk langsung diisi di sini. Misalnya di nomor 1 nama produknya misalnya bubur halus biasa. Tapi kan jadi kepanjangan ya, jadi panjang banget gitu. Makanya dibuat nama apa di sini di kode aja nomor 1. Nanti kok hilang nomor 1. Nanti di kolom keterangan tuh ditulis maksudnya di kolom nomor 1 ini adalah produk untuk bubur halus biasa. Nah, nanti ditulis bahannya untuk bubur halus biasa itu apa aja. Misalnya tepung beras NE, susu. Nah, misalnya sampai nomor 3 nih bahan untuk produk nomor 1. Ya udah kita centang nih. Misalnya sampai nomor 4 kita centang. Nah, kemudian produk kolom nomor 2 ini untuk produk nomor 2, bubur halus Preda misalnya. Nah, apa aja sih bahan yang ditulis apa aja sih bahan yang digunakan untuk produk nomor 2 ini? Misalnya ada juga susu lakton. Nah, kalau di sini sudah ada nggak perlu ditulis lagi. Tinggal ditulis bahan yang belum ada di sini ditulis. Nah, nanti kalau memang ada bahan yang sama ya tinggal dicentang aja gitu. Nanti kita praktek ya di lembar kerjanya langsung biar lebih mudah. Nah,
Ini sama, ini kalau ini matrik bahan, penampakan matrik bahan, kalau di si halal itu seperti ini. Jadi sebenarnya prinsipnya sama, hanya saja kalau di sini itu langsung ditulis dalam satu gini. Jadi misalnya nih produknya usus goreng, itu langsung ditulis semua bumbu-bumbunya, usus Sido Agung Food, bumbu racik, bla bla bla, gitu, sampai sampai selesai. Jadi ditulis dalam satu baris gitu. Jadi tapi prinsipnya sama, hanya beda apa ya penampakan, beda format aja. Nanti besok Bapak Ibu akan belajar tentang si halal. Kemudian dokumen pendukung bahan. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung berupa sertifikat halal atau dokumen pendukung lainnya yang dapat membuktikan bahwa semua bahan yang digunakan tidak termasuk bahan yang kritis kehalalannya. Nah, untuk bahan halal harus dibuktikan dengan sertifikat halal, kecuali yang tertera pada KMA 1360, yang artinya tidak perlu dokumen pendukung apapun karena termasuk positive list. Kemudian menggunakan bahan yang memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir menyiapkan daftar bahan yang digunakan dalam proses produk halal. Nah, ini contoh ya, bukan contoh maksudnya sedikit dari penampakan isi dari KMA 1360. Maaf Bapak Ibu mungkin nanti bisa sering-sering ya untuk ngecek-ngecek isi KMA. Pokoknya 1360 untuk positive list, kemudian 944 untuk produk makanan minuman, dan 748 untuk barang gunaan dan jasa itu. Jadi biar biar makin familiar, oh produkku termasuk masuk di KMA yang mana ya gitu. Biar semakin ini produkku atau bahan-bahan yang aku gunakan itu termasuk di KMA yang mana ya dan apa ya dokumen pendukungnya gitu. Nah, terhadap bahan yang belum ada dalam ketentuan, jadi kalau bahan kita belum ada dalam ketentuan bahan yang wajib bersertifikat halal, jadi tidak termasuk di KMA 748, nggak ada di KMA 944, kemudian di KMA 1360 juga nggak ada. Misalnya tadi siapa ya, Bu Ufia misalnya tadi contohnya yang produk minyak bumi, ini misalnya ya Bu, setelah Ibu cek di KMA 748 nggak ada, 944 nggak ada, 1360 ternyata juga nggak ada. Nah, itu Ibu tinggal minta aja dokumen pendukung berupa alur proses produksi, komposisi produk, COE, dan dokumen pendukung lainnya. Ingredients gitu. Jadi dari situ kan kita bisa tahu, oh ini bahannya tidak ada yang mengandung bahan sangat kritis gitu, sehingga cukup dengan komposisi produk dan COE gitu, karena dari situ, karena intinya apa sih? Intinya tuh sebenarnya bahan kita itu bisa tertelusur kehalalannya gitu. Jadi kalau memang dia tidak ada di daftar di KMA, ketiga-tiga KMA tersebut, 944, 360, 1360, 748 tuh nggak ada semua. Ya udah dengan komposisi produk dan alur proses produksi yang menunjukkan bahwa oh alur proses produksinya aman dari kontaminasi gitu. Kemudian ada COE, itu kan sudah cukup menjelaskan ya, sudah dari situ kita sudah bisa melihat oh bahan ini aman gitu, baik dari sisi proses maupun dari bahan-bahan atau ingredients-nya gitu. Nah, kemudian persyaratan dokumen pendukung bahan halal. Periksa dan pastikan lembaga penerbit sertifikat halal adalah BPJPH. Kalau BPJPH, kemudian pastikan lembaga penerbit LHLN atau lembaga halal luar negerinya sudah MRE atau sudah bekerja sama dengan BPJPH. Pastikan sertifikat halalnya masih berlaku. Nah, gimana kalau apa namanya produk atau bahan yang kita beli dari luar negeri tersebut sudah bersertifikat halal, tapi ternyata lembaga penerbit halalnya itu belum MRE atau belum bekerja sama dengan BPJPH. Berarti apa? Ya berarti si produsen harus harus mengajukan sertifikat halal ke BPJPH, mau nggak mau gitu. Atau otherwise ya tidak bisa disertifikasi gitu karena tidak memenuhi syarat
gitu. Kemudian dokumen pendukung berupa COE dikeluarkan oleh lembaga kompeten dan terakreditasi ya. Ingat ya. Jadi kita buat untuk bahan-bahan yang bisa memakai dokumen pendukung COE, COE-nya itu harus dikeluarkan oleh lembaga kompeten yang sudah terakreditasi ya dalam melakukan analisa produk agar dokumennya itu apa ya validitasnya lebih lebih terpercaya lah gitu istilahnya. Kemudian dokumen pendukung berupa surat pernyataan bebas babi, diagram alir proses yang dikeluarkan oleh produsen. Jadi yang mengeluarkan surat pernyataan, diagram alir proses itu harus produsen, bukan distributornya, apalagi suppliernya. Karena kan yang memproduksi adalah produsen. Jadi mereka lah yang paling tahu, yang paling berkewajiban ya untuk mengeluarkan dokumen-dokumen ini. Kalau distributor itu kan hanya mengedarkan, supplier hanya menyuplai, beli, kemudian supply ke customer gitu, konsumen. Jadi mereka tidak tahu persis dibuat dari apa istilahnya gitu. Kemudian dokumen pendukung tersebut harus memuat informasi sumber semua bahan kritis yang digunakan sehingga status kehalalannya dapat ditentukan. Kecukupan sebuah dokumen itu dinilai berdasarkan kehalalan semua bahan, baik dari mulai bahan baku sampai bahan penolong yang digunakan dan pemenuhan persyaratan fasilitas produksi gitu. Jadi dari hulu sampai hilir ya ibaratnya itu tertelusur kehalalannya. Nah, apabila dokumen pendukungnya bukan berupa sertifikat halal, itu harus diterbitkan oleh produsen bahan. Ya, seperti yang tadi disinggung ya, kalau misalnya COE, pernyataan bebas babi, ingredient, diagram alir, itu kan yang mengeluarkan harus produsen otomatis ya. Kemudian harus memuat informasi sumber semua bahan kritis yang digunakan sehingga status kehalalannya dapat ditentukan. Kecukupannya dinilai berdasarkan kehalalan semua bahan baku seperti tadi yang udah disebut. Nah, dokumen selain sertifikat halal itu bisa berupa flowchart, spesifikasi bahan, COE, kuesioner, halal kuesioner. Nah, itu kita bisa tuh sebagai sebagai yang disuplai, maksudnya kita beli bahan itu kita bisa bikin kalau kita pengen tahu gitu ketelusuran bahannya itu kita bisa bikin kuesioner gitu yang harus diisi oleh produsen. Kemudian pernyataan fasilitas bebas babi. Nah, ini dokumen pendukung berdasarkan kategori bahan. Ini balik lagi yang udah disinggung di depan. Saat kapan bahan yang kita pakai itu perlu dokumen pendukungnya perlu sertifikat halal, saat kapan dokumen pendukungnya bisa berupa dokumen pendukung lain gitu. Nah, itu kita cek dulu dari kategori bahan, kalau tidak bahan termasuk bahan tidak kritis atau bahan termasuk bahan positif list, otomatis dokumen pendukung tidak diperlukan karena kalau kita cek di KMA 1360 berarti dia ada di situ, berarti tidak perlu dokumen pendukung apapun. Contohnya udah jelas tadi ya, bahan-bahan alam segar yang tanpa pemrosesan apapun. Kemudian kalau bahan tersebut ternyata kritis dan harus ber-SH, otomatis kita kalau diproduksi di dalam negeri otomatis harus bersertifikat halal BPJPH. Atau kalau dari luar negeri ya sertifikat halal yang lembaga penerbitnya sudah bekerja sama dengan BPJPH. Nah, contohnya apa? Bahan turunan hewan sembelihan, contoh gelatin, kolagen, beef powder. Pokoknya kalau semua bahan yang berasal dari turunan hewan itu wajib SH. Terus bahan dengan proses rumit. Tadi udah dibahas juga di awal, nanti bisa dibaca ulang ya Bapak Ibu. Kemudian bahannya kritis tapi tidak harus ber-SH. Nah, itu ada misalnya bahan kimia ini biasanya yang tidak mengandung bahan yang unsur hewani. Nah, ini bisa
dokumen pendukungnya seperti tadi ya, bisa spesifikasi bahan, diagram alis, COE, dan lain-lain. Contohnya flavor fragrance dari campuran essential oil, emulsifier nabati, gelatin ikan. Pokoknya yang bukan berasal dari turunan hewan sembelihan. Nah, ini contoh dokumen sertifikat halal luar negeri. Nah, ini harus jelas ya Bapak Ibu, apa namanya, lokasi, ada informasinya harus jelas dan lengkap, yang meliputi lokasi produsennya jelas, informasi produknya jelas, food processing enzymes, ini informasi nomor dan masa berlakunya sertifikat jelas. Berarti kan terus kemudian kita cek di LHLN di bpjph.go.id ada, ya udah berarti udah jelas itu valid gitu. Nah, ini juga contoh Ivanka, Lembaga Halal Amerika, ini salah satu lembaga halal luar negeri yang sudah MRE dengan BPJPH. Ini juga jelas. Informasi produknya jelas, informasi nomor sertifikat, masa berlaku nih. The certificate is valid until July, misalnya ini jelas. Intinya informasinya jelas. Ini juga beberapa contoh. Nah, kalau ini contoh sertifikat halal per shipment. Jadi sertifikat halalnya tuh berlaku per shipment. Biasanya itu ini untuk produk yang kuantiti besar banget ya, atau bisa juga produk daging gitu. Biasanya untuk produk daging, karena dia akan memuat informasi khususnya, misalnya ada tanggal penyembelihan, tanggal produksi gitu. Ini biasanya dari India, dari New Zealand, dari Amerika juga ada produk daging. Ini sertifikat halalnya berlaku per shipment. Ini juga harus dicek semuanya, lot numbernya, apa namanya, plan numbernya, kemudian tanggal produksi, tanggal penyembelihan, semuanya harus jelas. Nah, harus didukung, ini contoh sertifikat halal untuk daging ya, harus didukung sertifikat halal umumnya per pengapalan atau per shipment ya. Dokumen lain, dokumen pengapalan, dokumen kesehatan, karena kalau daging itu biasanya gak hanya sertifikat halal, tapi juga ada sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan kesehatan, artinya si daging ini layak dikonsumsi. Dan sertifikat halalnya harus cocok dengan dokumen lain. Dokumen memiliki lot number, plan number, date of slaughtering, atau hari penyembelihan, tanggal penyembelihan, dan dokumen sesuai dengan kemasan dan label. Jadi kita cek nih manifestnya, biasanya apa ya, bill of lading-nya gitu, apa manifest invoice, itunya kita cek dengan di packaging-nya apakah sudah sesuai. Nah, ini bahan yang memiliki potensi diproduksi di fasilitas yang sama dengan bahan dari babi atau turunannya, misalnya tuh minyak dan seasoning, itu harus ada pernyataan fasilitas terbebas dari unsur babi. Jadi mungkin tadi Bu Aulia sudah menyinggung kalau dalam apa, sebuah lokasi produksi itu ada di apa namanya, diproduksi juga yang dari unsur non halal, itu sangat ketat ya ininya, persyaratannya, misalnya harus ada SKAT, ada, pokoknya intinya tuh kita pelaku usaha atau produsen harus mengeluarkan surat pernyataan bahwa fasilitas yang dipakai untuk yang produk halalnya itu benar-benar terpisah gitu, dari yang memproduksi produk non halal itu dengan sekat yang minimal 3 meter dan lain-lain, sehingga bisa memastikan itu terbebas dari unsur babi. Harus bisa mengeluarkan surat pernyataan terbebas dari unsur babi si produsennya ini ya. Nah, selain babi juga apa namanya, terpisah dari tidak mengandung atau unsur alkohol yang berasal dari produk Hammer, misalnya nih kayak seperti ini. Misalnya contohnya produk etanol. Etanol itu
harus ada surat pernyataan bahwa bahan etanol yang kita pakai itu bukan berasal dari minuman beralkohol atau khamar, tapi karena alkohol yang dihasilkan dari non produk khamar itu diperbolehkan dengan ketentuan ya harus di bawah 0,5% misalnya. Tapi kalau ternyata alkoholnya berasal dari produk khamar itu tidak diperbolehkan. Nah, informasinya apakah ada penggunaan bahan yang berasal dari babi dalam proses produk etanol itu juga harus dilengkapi. Jadi selain kayak tadi fasilitas produksi bebas babi juga pork free. Jadi materialnya juga harus ada pernyataan bahwa material yang digunakan juga terbebas dari unsur babi. Nah, ini contohnya dokumen spesifikasi bahan ya. Kalau bahan pendukungnya tidak sertifikat halal, kita bisa minta dokumen sertifikat dokumen berupa ingredient seperti ini kan. Ingredientsnya menyebutkan 100% bawang putih kering gitu. Coloringnya white atau cream brown. Typical of garlic. Dari sini kan kita bisa tahu tidak ada unsur-unsur yang non halal gitu dari ingredients ini. Nah, juga termasuk produk specification. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, ini dokumen flowchart yang tidak lengkap. Nah, ini misalnya, ini contoh ya. Misalnya di sini ada kita udah dikasih nih flowchartnya, proses flowchartnya, tapi ternyata di sini ditulisnya hanya hydrolysis gitu. Sementara hydrolysis agentnya tidak dilengkapi. Nah, kita bisa minta gitu. Misalnya itu apa bahan penghidrolisanya itu apa? Kalau bahan kimia oke. Kalau ternyata bahan untuk menghidrolisanya ternyata dari enzim, ya kita harus minta dokumen pendukung asal enzimnya itu atau pernyataan dari produsen bahwa enzimnya itu bukan berasal dari hewan non halal, bukan berasal dari babi gitu. Jadi kita harus benar-benar teliti meskipun misalnya sudah dikasih flowchart, tapi kalau ternyata tidak lengkap, kita bisa kejar lagi atau bisa kita mintakan dokumen tambahan sampai ketelusuran si bahan itu lengkap gitu bahwa si bahan ini memang benar-benar tidak ada unsur bahan non halal dari segi apapun juga gitu. Nah, ini contoh dokumen Certificate of Analysis. Nah, ini di sini juga COE-nya jelas dari bahan haram, di sini disebutkan. Ini juga, ini contoh kuesioner kita. Misalnya, is there a halal certificate? Apakah ada sertifikat halalnya yang dikeluarkan oleh lembaga Islamik, lembaga Muslim yang tersedia untuk produk ini gitu. Jadi nanti produsen akan menjawab yes or no. Kalau iya, tolong di fax gitu. Kalau ini misalnya ceritanya jarak jauh ya kuesionernya gitu. Nanti di fax halalnya sertifikat halalnya dikirimkan gitu, di scan gitu. Kalau misalnya terus kemudian apakah produk ini ya intinya kuesionernya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita yang mana si kuesionernya itu intinya bisa membuktikan ketelusuran bahan yang kita beli itu benar-benar tidak berasal dari unsur non halal gitu, memenuhi syarat-syarat kriteria sebuah produk halal, intinya gitu. Redaksionalnya, poin-poinnya itu bisa kita modifikasi sendiri gitu, tidak ada harus ini harus pakai ini enggak, tapi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita karena bahan kan macam-macam ya gitu, jadi bisa kita sesuaikan. Nah,
Prosedur menjamin keberlakuan dokumen pendukung. Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin keberlakuan dokumen pendukung bahan berupa sertifikat halal. Nah, prosedur tersebut dapat berupa pemeriksaan secara berkala, masa berlaku sertifikat halal bahan, atau sistem peringatan dini, early warning system, dapat memintakan sertifikat halal terbaru jika masa berlakunya telah habis. Nah, jadi ini terutama untuk sertifikat halal luar negeri ya, karena dia ada masa berlaku. Jadi bagi pelaku usaha yang memakai atau menggunakan bahan yang berasal dari luar negeri, itu diusahakan itu di sistem dokumentasinya itu ada early warning sistemnya. Jadi misalnya nih kita memakai produk butter gitu. Nah, si produk butter ini karena kita ambil misalnya dari New Zealand, nah dia akan habis masa berlakunya misalnya di Desember 2026. Nah, kalau bisa itu bulan September misalnya itu kita udah ada early warning system. Jadi sistem kita itu kayak memberi reminder gitu, kayak semacam alarm gitu. Ini 3 bulan lagi habis loh masa berlakunya, kamu harus minta ke produsen. Jadi jangan sampai saat nanti kita beli kan tuh continue ya, biasanya kita beli lagi gitu. Nah, jangan sampai pas pembelian berikutnya saat udah mendekati si sertifikat halal habis, itu pas sertifikat halalnya habis pas barang itu dikirim gitu loh. Makanya kita harus ada early warning, usahakan harus ada early warning system, kita bisa reminder ke produsen gitu. Untuk segera memperpanjang sertifikat halalnya gitu. Jangan sampai lewat dari masa berlakunya, lewat dari due date-nya belum diperpanjang sehingga si konsumen atau kita pelaku usaha yang mau membeli produk tersebut membeli saat masa berlaku sertifikat halalnya sudah habis, sehingga kan otomatis akan terganggu ya, karena otomatis tidak boleh kan gitu, karena masa berlakunya sertifikat halal udah habis. Nah, meskipun begitu ada beberapa ketentuan atau beberapa kondisi yang mana sertifikat halal bahan yang sudah kedaluarsa masih bisa atau dapat dianggap sebagai dokumen pendukung yang cukup bila bahan tersebut diproduksi pada masa berlaku sertifikat. Jadi misalnya seperti tadi, sertifikatnya berlakunya sampai Desember 2026. Nah, kita order barang itu di bulan Januari 2027, di mana sertifikat tersebut sudah habis gitu masa berlakunya. Tapi bahan yang kita beli itu produk bulan November gitu, yang mana di bulan November itu si sertifikat halalnya produsen tersebut masih berlaku. Nah, ini masih diperbolehkan karena bahannya diproduksi saat sertifikat halal masih berlaku. Ini masih diperbolehkan. Atau kondisi kedua, untuk bahan dengan sertifikat halal yang memiliki masa berlaku, bahan tersebut saat kita beli sertifikatnya sudah habis, tapi si produsen bisa mengeluarkan surat keterangan dalam proses bahwa sertifikat halalnya itu sedang diurus gitu, sedang dalam proses perpanjangan. Nah, ini juga masih diperbolehkan. Jadi ada 2 kondisi khusus ini yang masih diperbolehkan. Apakah masa berlaku sertifikat halal udah habis, tapi bahannya itu diproduksi saat sertifikat halal masih berlaku, itu boleh. Atau bahan dibeli saat masa berlaku sertifikat halal sudah habis, tapi si produsen mengeluarkan surat keterangan, bisa menunjukkan atau memberikan surat keterangan bahwa si produsen tersebut sedang mengurus perpanjangan sertifikat halal, cuman hanya saja belum terbit. Nah, ini masih diperbolehkan. Kemudian membeli dan menggunakan bahan dengan nama produsen, negara produsen sesuai dengan yang tercantum dalam daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LBH. Catatan pembelian, bahan bukti, semuanya disimpan, dipelihara, mudah diakses kapanpun jika diperlukan ya, terutama kalau auditor bertanya atau ingin mengecek, itu bisa. Kemudian jika akan menggunakan bahan baru
di luar daftar bahan halal, termasuk bahan lama dengan produsen baru, maka harus meminta persetujuan penggunaan bahan baru tersebut ke BPJBH dan LPH. Nah, ini seperti yang di awal sudah disinggung ya, kita tidak bisa main ganti aja atau main pakai aja bahan baru tanpa meminta persetujuan dulu dari BPJBH dan LPH gitu. Jadi harus kita ajukan dulu minta izin ke BPJBH untuk penggunaan bahan baru selama bahan itu sama-sama sudah bersertifikat halal dan valid. Nah, insya Allah sih prosesnya nggak lama, tapi tetap intinya harus menunggu persetujuan. Tidak boleh langsung main pakai tanpa ada persetujuan dari BPJBH terlebih dulu. Kemudian memeriksa label bahan pada setiap pembelian atau penerimaan bahan untuk memastikan kesesuaian nama bahan, nama produsen, dan negara produsen dengan yang tercantum dalam daftar bahan halal ya, seperti tadi ya, selalu cross check apakah bahan yang datang itu sudah sesuai dengan daftar bahan halal. Kemudian membuat formula atau resep produk baku yang akan menjadi acuan atau rujukan untuk bagian produksi dalam memproduksi produk. Jadi untuk produk yang memiliki formula itu, formulanya, ingredientnya harus baku, bahan-bahannya semuanya jelas kehalalannya. Dan melakukan produksi dengan hanya menggunakan bahan yang tercantum dalam daftar bahan halal. Dan kita lakukan pemantauan dan pemeliharaan dokumen pendukung yang mencakup masa berlaku kalau untuk SHLN, lembaga penerbit, nomor sertifikat, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita laporkan hasil penyiapan daftar bahannya dan dokumen pendukungnya, kemudian kita distribusikan ke pihak terkait, seperti yang tadi saya sebutkan di awal ya, misalnya bagian pembelian, karena dia yang akan melakukan pembelian, kemudian bagian produksi, karena dia saat mau memproduksi harus cek dulu bahan yang digunakan, terus gudang yang jelas ya, karena dia yang menerima bahan saat setelah dilakukan pembelian, bahan datang pertama kali adalah ke gudang. Nah, ini daftar perubahan dokumen kalau ada. Ini hanya contoh template ya, templatenya boleh memakai masing-masing. Nah, ini latihan dan simulasi di Si Halal besok akan dipelajari di apa namanya? Si Halal. Ini contoh penampakannya dalam pengisian matrik. Ini spill aja sedikit. Nih, besok-besok akan dipelajari lebih lanjut sekaligus praktek di materi Si Halal. Sudah itu untuk materinya, saya akan share, mohon maaf, dan sekarang saya akan share tugas. Nah, ini contohnya ya. Ini bukan contoh, maksudnya ini yang akan menjadi tugas Bapak Ibu di LK2. Disesuaikan saja dengan yang akan Bapak Ibu jadikan tempat OJT boleh. Jadi nanti tinggal meneruskan. Jadi misalnya tadi Ibu siapa ya tadi? Maaf. Ibu Mardiana kan itu tadi instalasi gizi rumah sakit ya, Bu. Nah, Ibu itu kan pasti menunya ada banyak ya, mirip dengan SPPG. Nah, itu Ibu bisa pilih 3 menu saja. 3 menu yang paling gampang. Misalnya tadi telur balado, produk nomor 1 tuh telur balado. Sebenarnya boleh langsung ditulis telur balado, tapi kan nanti kolomnya jadi memanjang gitu kan. Jadi nomor 1 tuh telur balado. Di sini tulis telur balado, artinya kolom nomor 1 itu berisi bahan-bahan telur balado. Ibu tulis bahan-bahan yang di sini, nanti dicentang, di checklist bahan-bahan yang digunakan telur balado sesuai bahan yang ditulis di sini. Kemudian
Produk nomor 2 misalnya sayur bayam jagung misalnya. Ya pokoknya Ibu pilih saja yang paling mudah, 3 menu saja gitu. 3 menu saja, nggak usah banyak-banyak. Tapi untuk pelaku usaha yang hanya memiliki satu produk, ya nggak apa-apa. Berarti cuma satu. Berarti ya udah di kolom satu aja. Berarti ditulis satu produknya di sini ya satu produk aja gitu. Nah, bagaimana dengan maaf, jasa distribusi gitu. Jasa distribusi itu kan ada, berarti kan produknya berupa jasa. Ya udah ditulis gitu, ditulis di sini. Misalnya dia hanya mendistribusikan, tidak ada penyimpanan. Jadi misalnya nih ada case, ada perusahaan transportasi ya, dia hanya mengambil produk ke Unilever, ke pabrik Unilever, kemudian dia ambil, kemudian langsung dia bawa atau distribusikan ke DC-DC atau distribution centernya Unilever. Artinya dia tidak ada penyimpanan. Ya udah berarti di sini hanya ditulis jasa distribusi boleh atau jasa transportasi. Udah satu aja. Nah, kalau untuk jasa distribusi, berarti bahannya apa, Bapak Ibu yang dari jasa distribusi? Kira-kira menurut Bapak Ibu bahannya apa? Kemarin kayaknya udah disebut, udah dipelajari ya di materi SJPH. Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab? Yang termasuk bahan kalau di jasa distribusi kira-kira apa? Halo? Mungkin cleaning agent. Betul, cleaning agent. Ada lagi Pak? Pak Wahidan ya? Pak siapa ya? Ya benar Pak Wahidan. Iya, Kalau saya gitu sih, cleaning agent mungkin dengan plastik-plastik untuk pembungkusnya. iya betul. Berarti kalau plastik itu masuknya apa Pak? Termasuk. Kan ya, Cleaning agentnya Bu, kemasan iya Pak. cleaning agent. Terus tadi udah kan disebut cleaning agent terus bahan plastik. Kalau berdasarkan maaf, kategori ini plastik itu berarti termasuk bahan apa? Kemasan. Kemasan. Betul, betul sekali. Berarti kalau misalnya jasanya hanya distribusi aja, hanya transportasi aja, ya udah berarti ini yang 2 dihapus, nama produknya jasa distribusi. Berarti kan hanya kolom 1 ditulis cleaning agentnya apa, cleaning agent misalnya, cleaning agent berarti dicentang pakai, terus misalnya dia pakai kemasan wrapping plastik gitu, ya udah ditulis wrapping atau plastik gitu dicentang karena bahannya cuma 2 kan, berarti misalnya kayak gitu. Udah. Berarti cuma satu aja. Tapi ada juga perusahaan distribusi yang ada penyimpanannya juga. Jadi misalnya ini ada perusahaan distribusi dan penyimpanan. Misalnya, jadi dia itu ada forecasting gitu ya. Dia terima nih forecasting. Dia ambil dari pabrik Unilever atau Unilever ngirim ke gudang, ngirim ke usaha penyimpanan dan pendistribusian tadi, dari pihak Unilever ngirim ke gudang kita, kemudian kita simpan. Nah, kita akan distribusikan sesuai forecasting yang kita terima dari PT Unilever tersebut gitu. Misalnya, udah kita terima, udah kita simpan, terus berdasarkan tanggal bahwa tanggal segini kita harus ngirim ke distribution center sini, tanggal segini harus ke sini gitu kan. Berarti jasanya ada 2, jasa distribusi, jasa penyimpanan juga gitu. Nah, bahannya apa? Bahannya transportasi sama atau distribusi sama penyimpanan tuh sama sih bahannya, karena kan produknya berupa jasa ya. Kita tidak memproduksi barang ya. Ya udah, bahan dari jasa distribusi itu ya hanya cleaning agent, artinya untuk membersihkan armada, untuk membersihkan gudang dan kemasan atau wrapping, wrapping aja atau palet-palet gitu aja kan, artinya kita tidak memproduksi barang gitu. Ya udah berarti ada 2 produk, jasa distribusi, jasa penyimpanan. Nah, nanti jasa distribusi apa yang dipakai, yang di info cleaning agent, ya udah di checklist cleaning agent
kemasan di checklist. Jasa penyimpanan apa yang dipakai sama kan, gudang tuh cleaning agent aja pembersihan, terus apa cleaning agent terus wrapping atau kemasan. Udah berarti sama gitu. Ya nggak apa-apa, berarti ada apa produknya ada dua, jasa distribusi dan penyimpanan gitu. Nah, berarti eh ya jelas ya. Nah, dari tadi di lampiran Saya yang boleh nanya yang sebelumnya, Bu? gimana? Boleh nanya yang sebelum tabelnya? Oh ya, Ya, silakan Pak. Dengan Pak siapa? dari Haikal, Bu. Oke, silakan Pak Haikal. Bukan, saya tuh tekstil ya, Bu. Kalau misalkan kainnya sama, namun warnanya berbeda, karena kan kombinasi warna sangat banyak ya, Bu. Iya. Apakah masuknya produknya satu, kemudian bahannya dimasukkan semua jenis pewarna yang berbeda, ataukah setiap misalnya kain warna biru, kain jenis A warna biru masuk ke produk satu. Kalau misalnya kayak gitu, kayak ujungnya bisa ratusan ribuan produknya mungkin, Bu. Apa gimana? Iya, Bapak. Jadi ini akan mirip-mirip. Jadi analoginya gini, akan mirip-mirip dengan menu MBG, Bapak. Bapak bayangin menu MBG itu rotasinya taruhlah sebulan sekali ya, Bapak. Mm-mm. Berarti kan ada 30 menu. Sebulan tuh ada 30 menu. Bayangkan 30 menu, satu menu aja tuh di breakdown bahannya kan sampai garam aja harus dimasukkan, air aja harus dimasukkan karena menu MBG tidak boleh pakai air air sumur ya. Artinya harus gitu. Nah, mirip nih. Nah, bayangin terus MBG itu dia menu akan berganti-ganti. Nah, setiap pergantian menu itu juga harus diajukan sertifikat halalnya gitu. Nah, analoginya kurang lebih mirip-mirip. Produk tekstil juga seperti itu, Bapak. Kan karena apa namanya? Meskipun bahannya sama, tapi kan warnanya berbeda. Mungkin pigmen. Nah, pigmennya bisa jadi bahan pigmen biru dengan merah mungkin bisa jadi beda gitu. Nah, itu semuanya harus eh, di di apa diajukan gitu maksudnya. Gitu, Oke, Pak. Jadi analoginya kurang lebih mirip-mirip lah gitu. Memang oke. memang akan banyak sekali gitu. Ya, terima kasih Bu. Sama satu lagi Bu, kalau Oke. misalkan komposisi bahannya sama, tapi kan warna Mm, bisa beda ya Bu. Kadang misalnya kita misalnya 50-50 merah sama biru, tapi yang mm, misalnya 70-30 kan warna hasil akhirnya beda. Tapi mm, mm. kemudian komposisi semuanya sama, itu tetap satu kan Bu jatuhnya. Iya, jadi sama kayak gini tadi Pak. Jadi Bapak bisa bisa tadi langsung dimasukkan kan, Mbak. Jadi kalau komposisi komposisi nggak apa-apa. Yang penting jadi gini, Bapak masukkan nih pigmen warna biru udah dilaporkan, maksudnya didaftarkan. Pigmen warna merah didaftarkan, pigmen warna hijau didaftarkan. Semua misalnya Bapak pakai 10 warna itu semua 10 warna udah didaftarkan. Nah, perkara Bapak makainya misalnya mix ternyata pigmen warna birunya 10%, merahnya 50%, sehingga terjadi, nah, itu nggak masalah. Yang penting semua bahan yang dipakai itu sudah didaftarkan, gitu Bapak. Baik Bu, terima kasih. Nah, ya, semoga sudah cukup jelas ya Pak. Jadi analoginya kurang lebih di tekstil itu mirip-mirip dengan menu MBG. Maksudnya pasti akan banyak, tapi kan eh, apa namanya? Itu tadi selama pigmennya semua yang dipakai bahannya semua udah didaftarkan ya nggak dan nggak ada perubahan dalam ini apa namanya bahan yang digunakan ya berarti nggak apa-apa gitu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ada lagi Masih sebelum bertanya, Bu. ya silakan Pak dengan Pak siapa? Saya Iqbal, Bu. Oh ya silakan Pak Iqbal. Ini terkait rumah potong ayam, Bu. Terkait produk. Kemungkinan kalau untuk bahan Mohon maaf Pak terkait penol apa? nama produk, nama produk, Oh oke oke. Ha, mohon nama ya produk. Mungkin silakan. untuk bahan penolong, bahan kemas kita masih bisa
cantumkan. Tapi maksud saya mau bertanya terkait bahan baku, Bu. Bahan baku apakah yang kita perlu masukkan adalah jenis atau strain dari ayam yang kita potong atau bagaimana, Bu? Bapak produknya apa ya? Daging ayam dan produk turunan-turunan dari daging ayam, Bu. Produk turunan tuh contohnya apa, Pak? Mohon maaf. Itu hanya part-part dari bagian Oh, oh, tubuh ayam saja. misalnya, Nah, gitu. misalnya jeroan gitu ya, ceker gitu Ya, ya, Pak. seperti itu. Oh, heeh. Oke. Filet, Berarti, terus terongkong dan sebagainya. oke. Berarti Bapak itu RPU ya? Iya, betul. Oke. Berarti kalau Bapak RPU, berarti nama produknya Bapak tulis, misalnya daging ayam, terus kerongkongan gitu misalnya ya, kayak gitu. Bapak tulis aja gitu. Nah, udah nanti bahannya di sini apa berarti? Ayam segar, ayam ayam boiler ya biasanya yang dipakai. Ayam Iya, boiler berarti berarti. maksudnya kan kita perlu cantumkan strain ayamnya gitu, Bu. Jenis ayamnya, I- karena kita juga akan memasukkan juga termasuk jenis ayam layer, ayam kampung, ayam jantan gitu, Bu. iya Bapak berarti itu dimasukkan di bahan. Jadi misalnya eh, berarti nih misalnya nih produknya ya ayam apa daging ayam, terus kerongkongan misalnya jeroan. Nah, berarti kan di sini terus berarti bahannya Bapak ayam boiler, ayam jantan, ayam apalagi lah berapa jenis ayam yang Bapak gunakan ya, Bapak tulis di sini. Nah, di produk nomor satu tadi daging ayam, ya udah berarti kan di semua jenis ayam tadi kan dagingnya ada Bapak jual kan? Iya, Bu. Berarti Bapak checklist semuanya karena Bapak jual, artinya bahannya semua dipakai gitu. Nah, sementara di produk nomor 2 misalnya jeroan. Nah, jeroan itu misalnya nih jeroan ayam jantan enggak, berarti di bagian ayam jantan enggak Bapak checklist, tapi hanya di bagian ayam boiler Bapak checklist. Tapi kalau di ayam jantan juga berarti dua-duanya di checklist. Misalnya ada 4 jenis ayam yang Bapak pakai dan empat-empatnya jeroannya ada Bapak jual, ya berarti empat-empatnya Bapak checklist gitu. Oke, Bu. Gitu. Apakah sudah cukup jelas? Paling tambahan lagi, Bu. Ini Iya. kalau di sertifikat halal sebelumnya, yang kita kan sedang apa namanya eh, untuk pendaftaran sertifikat halal ini apa? Berarti untuk masa berlakunya mau selesai tahun ini. Nah, kita mau mendaftarkan lagi gitu, Bu. Nah, di sertifikat halal sebelumnya kan kita cantumkan ada salah satu produk yang dari bagian ayam, tapi itu jadi kita masuknya ke 3 produk gitu, Bu. Misalkan sayap, sayap itu ada sayap bagian ujung sayap, bagian tengah, dan bagian pangkal gitu loh, Bu. Hmm. Itu perlu kita cantumkan masing-masing dari itu atau cukup sayap saja ya, Bu ya? Karena sebenarnya sih Oh. kita jualnya juga macam-macam gitu. Ada yang wingtip, middle wing, dan wing stick gitu, Bu. Hmm. Pada dasarnya sih boleh ya wings aja ya Pak. Tapi kalau Bapak bisa breakdown lebih detail, itu lebih lebih baik ya karena terkadang sih auditor dari LPH harus harus benar-benar memang aktual apa yang Bapak jual itulah produknya gitu. Meskipun itu sebenarnya satu bagian ya wings itu gitu. Alias sayap itu sebenarnya satu bagian gitu. Toh juga kalau di total-total tetap nggak banyak kan Pak sebenarnya apa sih jeroan, misalnya kerongkongan, wings apa wingtip, terus bagian ujungnya lah apa istilahnya itu paling cuman kan produk ditulis di sini ini terus tinggal tentang bahannya kan nggak banyak bahannya ya hanya ayam itu Pak gitu. Ya, Bu. Kemungkinan sih sekitar 60 produk. Iya, nggak apa-apa di produknya kan ditulis di sini banyak juga ya Pak ya produknya. Maksudnya untuk Iya, ayam ternyata untuk seekor ayam ternyata bisa banyak jadi banyak bagian ya. Tapi iya, Bu. mohon maaf Kalau Pak, tadi kok dibilangnya sertifikat halalnya sudah habis maksudnya gimana Pak? belum, maksudnya belum habis, menjelang habis maksudnya. Kan Ini, kan masa berlaku sertifikat halal BPJPH selamanya Pak. ini yang daftar tahun 4 tahun yang lalu, Oh, Bu. yang halal MUI ya?
Iya, Oh, iya iya iya, itu sudah memang sudah nggak berlaku harus. Sekarang jadi Bapak iya. mau mengajukan halal BPJPH Ya, ya? melanjutkan lagi ya, Bu. Oh, oke oke. Baik baik. Baik. Baik Pak Iqbal sudah cukup jelas ya. Jalan cukup, Bu. Terima kasih. Kemarin Pak Iqbal mohon maaf yang menanyakan tentang itu apa SPPG yang di sesi Pak Kiai Arwani yang menanyakan mengambilnya dari peternak-peternak kecil di kampung gitu yang belum bersertifikat halal itu siapa ya? Ada tuh kemarin Kalau di nggak salah sesi. dari yang SPPG Iya dari saya Bu, kalau nggak salah, Bu. Oh, ya, dengan Pak siapa ya? Ahmad Haryono Bu. Oh iya Pak Ahmad Haryono. Iya Bapak, mungkin saya akan sedikit menambahkan ya karena kalau Pak Kiai Arwani kan dari sisi syar'inya ya, bukan teknisnya ya. Jadi memang ini agak apa ya, agak sedikit dilema karena di awal memang eh, di satu sisi kita ingin memajukan atau membantu peternak-peternak lokal ya, tapi di sisi yang lain kan tujuan dari kewajiban sertifikasi halal ini kan untuk membangun ekosistem halal ya Pak. Jadi memang pelan-pelan memang harus kita apa ya kita edukasi, kita kita ini peternak-peternak kecil itu untuk mengajukan sertifikat halal Pak gitu. Mungkin mungkin tidak akan bisa langsung brek gitu itu, tapi pelan-pelan karena kalau tidak dimulai eh, nanti ya tidak mulai-mulai kasarnya begitu ya karena ekosistem halal itu artinya dari hulu sampai hilir kita usahakan kita mendapatkan jaminan kepastian em, sebuah apa namanya produk itu benar-benar memenuhi kriteria halal. Kalau mengenai kemarin untuk ikut sertifikasi Juleha itu mahal, mungkin begini Bapak. Waktu itu saya pernah ada pertanyaan, bahkan ada suatu daerah dari peserta saya di sebelumnya itu mereka nggak sama sekali nggak punya RPH RPH yang halal, maksudnya mereka nggak punya Juleha. Nah akhirnya eh eh, waktu itu saya sedikit mengusulkan gini, mungkin bisa dimulai dengan semacam dalam tanda petik patungan gitu, patungan membuat RPH kecil saja, patungan untuk mengikut sertakan dua orang kan minimal eh, Juleha ada dua ya dalam satu RPH rumah potong hewan itu. Jadi patungan untuk apa namanya bukan menyekolahkan mengikutkan kepelatihan Juleha karena memang agak mahal gitu. Yang penting si RPH kecil-kecilan ini bisa berdiri dulu sehingga bisa bisa dia jasanya aja gitu. Jadi rumah potong hewan tapi jasanya aja. Yang penting dia sudah bersertifikat halal. Jadi ada dua Juleha, ada satu penyelia halalnya gitu. Sehingga kan lama-lama nanti akan itu kan sebenarnya potensi bisnis ya. Apalagi kalau di sebuah daerah itu belum ada RPH yang bersertifikat halal gitu. Gitu nah, di case Benar Pak Bu, Ahmad, itu di case Pak makanya Ahmad. rencana saya bangun Bu, RPH-nya. Kenapa? Rencananya saya bangun RPH-nya Bu. Alhamdulillah Pak Ahmad. Bagus Nah, itu. cuman Ya mudah. kadang serba bingung Bu, kalau macam kami yang punya SPPG ini, ya kan Bu kan. Mm-mm, Nah, sedangkan legalitas itu kami sangat mementingkan, ya kan. mm-mm. Cuman ketika kita sudah sampaikan kepada UMKM, ya kan, kadang-kadang serba bingung kita di satu sisi pertimbangan ini, sisi ini juga, ya gitu. Maunya sih dari sisi pemerintah ada sosialisasinya ya, atau dari mana, ya gitu. Jadi serba Iya, salah nanti dibilang kita iya. memonopoli semuanya, ya gitu. Serba salah gitu. Sedangkan kita perlu juga ini, udah ada kajian kami sih, peluangnya sebenarnya besar gitu. Iya, iya betul Pak. Memang edukasi itu di awal biasanya apapun itu akan mengalami resistensi ya, alias penolakan gitu dalam tanda petik. Mungkin jalan tengahnya begini Pak Ahmad membuat RPH-nya, tapi eh, ayamnya itu dari peternak-peternak gitu. Jadi mereka hanya suplai ayamnya aja, tapi menyembelihnya di tempat Bapak gitu. Bapak hanya jasanya aja, jangan jangan dimonopoli. Bapak udah jasanya juga, ayamnya juga ini gitu. Jadi kan si peternak ini tetap
tetap jalan, maksudnya tetap dia bisa menyuplai, tapi menyembelinya di tempat Bapak kalau nantinya Bapak sudah memiliki RPU yang sudah bersertifikat halal gitu loh Pak. Jadi win-win solution gitu. Mungkin ya jalan tengahnya bisa seperti itu. Sampai kemudian mungkin kalau para peternak-peternak itu mau mensertifikasi RPU-nya sendiri atau membuat RPU-nya sendiri ya itu lebih baik. Tapi kalau misalnya belum bisa ke arah sana, mungkin ya salah satu jalan tengahnya mungkin Bapak menyediakan fasilitas RPU-nya, rumah potong unggasnya. Nah, si peternak-peternak di sekitar Bapak itu supply ayamnya gitu. Iya Bu, sudah dipikirkan. Bahkan para petaninya yang sekitar pun juga sudah kita sosialisasikan kan, peternak budidaya ikannya juga, yaitu tapi akan tampung ininya, yaitu sekedar informasi sih. Nah, Ya, tapi pasti di awal memang tidak akan mulus sih Pak. Tapi mudah-mudahan ya pelan-pelan karena pasti semuanya memang perlu waktu ya Pak demi terbangunnya ekosistem halal. Karena kalau tidak dimulai karena pasar halal ini sebenarnya sangat besar ya. Jadi sayang kalau sampai kita sebagai pemain-pemain lokalnya kalah nantinya di era perdagangan bebas yang mana semua pemain bisa masuk, apalagi yang dengan modal besar nanti bisa menguasai dari hulu sampai hilir kan sayang gitu loh. Kalau kalau apa namanya UM-nya tidak mau untuk ya mungkin sekali repot di awal gitu, tapi kan berlakunya selamanya gitu. Gitu Bapak. Mudah-mudahan dimudahkan prosesnya. amin. Terima kasih Bu. Amin, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, nih saya teruskan ya. Jadi ini udah jelas ya untuk yang slide pertama tugasnya. Nah, tadi kan bahan-bahan yang di sini, yang di slide di lampiran 5 itu kita tulis ulang di slide lampiran 6. Ini sama nanti waktu OJT juga begini. Nah, kita tulis ulang semua. Misalnya bahan-bahan yang digunakan di lampiran 5 itu ada 10 bahan, ya di sini harus 10-10-nya kita tulis. Kita tulis cleaning agent. Nah, diisi mereknya, bahan dan merek. Kalau di atas tadi misalnya cuma ditulis cleaning agent atau bahan pembersih, tulis misalnya Sunlight jeruk nipis, misalnya kan mereknya udah ditulis Sunlight jeruk nipis gitu. Bahan apa pembersih Sunlight jeruk nipis. Nah, di sini ditulis apakah termasuk sunlight jeruk nipis itu termasuk jenis bahan apa? Berarti pembersih atau cleaning agent kan, ditulis bahan pembersih gitu. Nama produsennya apa? Sunlight itu produknya Unilever, ditulis Unilever. Negaranya Indonesia kan itu Sunlight kan diproduksi di Indonesia, Unilever Indonesia. Kemudian supplier kita belinya misalnya dari toko grosir apa atau dari Indo apa Superindo atau ya dari mana Bapak belinya atau siapa supplier Bapak. Kemudian diisi lembaga penerbit, berarti BPJPH karena produk dalam negeri kan, lembaga penerbit halalnya sertifikat halalnya BPJPH. Diisi nomor sertifikatnya. Nah, kalau untuk tugas ini kalau untuk tugas ya, kalau Bapak belum tahu, kalau Bapak Ibu rajin ya, silahkan mengecek di bpjph.go.id. Tapi misalnya Bapak Ibu waktunya nggak keburu atau sibuk, nggak apa-apa untuk tugas pakai nomor sertifikat halalnya dami. Jadi ditulis aja ID 17 angka kan kalau sertifikat halal Indonesia tuh tandanya ID, kodenya ID, terus ada 17 angka, bla 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 gitu. Bapak isi aja random gitu, dami, pakai angka dami, nggak apa-apa. Untuk tugas ya, tapi nanti saat OJT, laporan OJT harus yang sebenarnya. Tapi kalau untuk tugas nggak apa-apa. Intinya biar Bapak Ibu paham cara mengisi gitu. Kemudian diisi tanggal terbit, ini juga boleh dami untuk tugas. Sekali lagi untuk tugas. Kalau untuk laporan OJT harus sesuai. Artinya apa? Karena apa? Biar memastikan Bapak Ibu artinya benar-benar mengecek sendiri di website bpjpa.go.id. Jadi tahu cara mengeceknya, bagaimana mengeceknya, cara mengetik keyword yang tepat biar ketemu gitu itunya. Nah, kemudian diisi sertifikat halalnya. Kalau positif list, misalnya air, sumur, ya udah di sini ditulis positif list. Berarti di sini di strip gitu.
karena nggak ada dokumen pendukung. Kalau misalnya sertifikat berupa COE, dokumen pendukung COE ya di sini ditulis COE gitu atau MSDS gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, Ibu, ini surat ya, Izin Ibu. Bu, Iya, silakan. izin Bu, kalau itu dari sertifikat halalnya dari MUI Bu, kabupaten, nggak apa-apa. Ibu Lisa ya. Sekarang itu sertifikat MUI sudah tidak bisa digunakan ya Bapak Bu Lisa. Jadi kalau kalau apa namanya untuk tugas Ibu sekali lagi bisa pakai dummy. Nah, pakai dummy. Ibu tulis saja BPJPH, nomornya nomor dummy nggak apa-apa. Tapi kalau untuk OJT apalagi untuk pengajuan sertifikat halal yang sebenarnya nanti itu bahan bahan yang masih bersertifikat halal MUI itu harus diganti atau mungkin Ibu bisa cross check dulu ke produsennya. Biasanya produk-produk yang masih yang tadinya sudah bersertifikat halal MUI itu biasanya tuh mereka sudah mengurus sertifikat halal versi BPJPH. Hanya saja kan kalau produk apa ya, kalau produk massal atau produk perusahaan yang jumlahnya besar itu biasanya kan dia pesan kemasannya itu bulk ya, jumlahnya mungkin ribuan atau mungkin puluhan ribu. Jadi kadang ada yang mereka menghabiskan kemasan lama yang mana di kemasan itu masih tertulis sertifikat halal MUI gitu loh. Tapi sebenarnya dia sudah punya sertifikat halal versi BPJPH, cuman ngabisin kemasannya. Makanya itu harus di cross check dulu. Kalau memang si si produsen ini sebenarnya sudah punya sertifikat halal versi BPJPH, itu bahannya boleh digunakan Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata dia mandek, maksudnya udah sertifikat halal MUI, habis itu dia nggak ngurus lagi yang versi BPJPH, itu nggak boleh lagi digunakan kalau Ibu ingin mengajukan sertifikat halal. Gitu Ibu. Mohon izin Ibu, Iya, ini kan saya kalau gini, saya tuh kan penjual daging Ibu, jadi saya tuh iya. ngambil langsung ke RPH. Nah, Mm-mm. Tadi sudah nanya ke narasumber sebelumnya, jadi Mm-mm. RPH beberapa tuh ada yang saya ambil dagingnya itu ada yang sudah bersertifikat halal, tapi dari MUI itu hanya 2. Mm-mm. Sebagian itu malah tidak bersertifikat Ibu. Nah, terus itu bagaimana Bu? Saya kalau melaporkan ini nantinya. Oh iya, berarti nggak bisa Ibu. Kalau Ibu ingin mengajukan sertifikat halal, dagingnya itu harus berasal dari RPH yang sudah bersertifikat halal, gitu. Kalau enggak pasti pasti nanti dari auditor LPH-nya tidak akan meloloskannya, gitu. Oh, terus nanti tapi dari RPH itu hanya mempunyai sertifikat halal MUI saja Ibu. Nah, berarti Ibu harus eh, me- apa namanya meminta lah istilahnya, meminta dia untuk itu adalah tugas dari RPH Ibu, meminta dia untuk mengajukan sertifikat halal apa namanya versi BPJPH. Ya syaratnya mereka punya dua dua eh, juleha alias juru sembelih halal dan satu penyembelih halal gitu Ibu. Izin menambahkan, Iya, silakan. bisa begini Bu, misalnya untuk yang tadi, misal dia pakai sertifikat halal MUI, pastikan dulu Bu sama si produsennya apakah mereka sudah mengupdate ke yang BPJPH atau belum. Jika misalnya belum mengupdate ke BPJPH, Ibu bisa minta si produsen tersebut, Pak, Bu, tolong ini diupdate ke BPJPH karena yang PPOM MUI sudah tidak berlaku lagi. Nah, pastikan lagi kalau ternyata produsennya bilang, oh ini Bu, kita cuma ngabisin kemasan. Nah, kita cuma Iya, tadi ngabisin tadi kemasan, tadi kita udah sudah update. Nah, itu tadi udah boleh, saya itu singgung itu Bu silakan. Ayi. Nah, itu boleh Heeh. silakan masih bisa dipakai, tapi Iya, pastikan Ibu cek ke si supplier ke si produsen tersebut Pak nomor BPJPH-nya berapa atau Ibu boleh silakan cek di BPJPH di webnya BPJPH boleh ini Bu Cahya boleh dicontohkan mengecek dari cek produknya BPJPH iya nanti biar nanti Bapak dan Ibu saya di sini. kita Mm-mm. buka ya. Nah, Mm. itu nanti bisa.
Bapak dan Ibu, kalau misalnya ternyata si produsen yang kita ambil produknya ini atau supplier ini, mereka ini sudah tersertifikasi BPJPH atau belum gitu, atau mungkin takutnya menghabiskan kemasan ya, atau misalnya memang sampai si produsen tersebut belum BPJPH, berarti Ibu merekomendasikan nih Pak, Bu, silakan urus untuk ke sertifikat BPJPH, atau Ibu punya alternatif supplier atau produsen untuk mengganti si yang RPH tersebut dengan yang sudah tersertifikasi. Karena kalau untuk RPH itu kritis ya dan masuk di KMA, Bapak dan Ibu, KMA 944 seperti itu. Ya, Begitu, Bu. makasih Bu Ayi. Itu tadi kebetulan juga udah disinggung ya Bu. Mungkin bisa ada kemungkinan menghabiskan kemasan karena kan kalau perusahaan besar biasanya bulk itu tadi udah disinggung ya Ibu. Siapa namanya Bu Lisa ya. Lisa, nggih. Mudah-mudahan sudah jelas ya Bu. Iya Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Silakan Pak Bu, Nuryadin. izin Bu. Iya, silakan Pak Nuryadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mau nanya masalah ini, Bu. Tugasnya ini kan saya kan ikut pelatihan ini kan mandiri, Bu. Iya. Di LPH gitu kan. Ini untuk tugasnya ini kan apa random kayak gitu kan dibuatnya gitu maksudnya. Mm-mm. Seperti itu. Ini di semua dari daftar apa bahannya semua ya harus sesuai itu ya. Iya, jadi gini Bapak. Bapak kalau untuk tugas ya, kalau untuk tugas Bapak berangan-angan, bukan berangan-angan dalam arti membayangkan aja Bapak tuh sedang mengaudit atau membuat apa namanya daftar bahan halal. Boleh Bapak ngarang-ngarang misalnya daftar Bapak seolah-olah nih misalnya mau bikin produk bakery misalnya contohin yang mudah aja ya Bapak atau catering gitu misalnya Bapak pilih aja 3 menu bahannya seperti yang sudah saya contohkan tadi atau sesuka Bapak boleh random. Tapi kan nanti setelah selesai pelatihan kan Bapak kan akan melakukan OJT ya. OJT itu artinya harus aktual, harus pelaku usahanya harus aktual, harus yang sebenarnya. Nah, kalau Bapak kira-kira sudah punya ancang-ancang mau OJT di mana, misalnya di warteg dekat rumah, cari aja yang mudah dekat rumah, warteg atau boleh boleh apa aja lah gitu ya, ya selama itu pengajuan reguler bukan self declare ya Bapak. Itu boleh langsung boleh langsung pakai itu saja gitu yang kira-kira nanti mau Bapak pakai untuk OJT. Jadi kan nanti tinggal meneruskan gitu. Tapi kalau misalnya Bapak belum ada gambaran, aduh aku mau OJT di mana gitu. Nggak apa-apa. Untuk tugas ini Bapak apa membayangkan dulu gitu. Misalnya Bapak ambil contohnya produk Bapak itu bakery atau produk Bapak itu apa misalnya ayam goreng atau apa saja gitu atau jasa boleh Bapak nanti bahan-bahannya seperti yang saya terangkan tadi gitu Pak gitu. Jadi terserah Bapak kalau kalau saran saya kalau memang Bapak sudah punya ancang-ancang nanti mau OJT di mana sih diisi sesuai produk yang pelaku usaha yang rencananya Bapak mau OJT aja. Jadi biar nanti itu tinggal meneruskan gitu. Tapi kalau memang Bapak belum punya lokasi OJT ya nggak apa-apa. Bapak untuk tugas kali ini Bapak pakai apa ya bayangan aja Bisa pakai yang self declare atau yang gambaran self declare aja kalau yang self declare nggak boleh Bapak harus reguler pengajuan reguler iya harus yang reguler gitu ya, makasih banyak informasinya. iya sama-sama Pak baik Sus Mbak Mariona satu lagi Bu. Iya silakan Pak Ahmad. Untuk bahan tambahan itu Bu, bahan penolong ya mungkin. Kami kan ada seperti masker, penutup kepala, dan beberapa yang lain itu dimasukkan Bu ya. Mohon maaf Pak, suaranya agak. Mohon maaf Pak, bisa diulangin suaranya agak kresek-kresek gitu. Iya Bu, untuk daftar bahan halalnya, yang berkaitan dengan apa ya APD ya, masker, kemudian
Nah, tutup kepala itu juga dimasukkan di sini Bu ya. Oh, itu Untuk enggak Pak, itu daftar. kan itu peralatan jatuhnya, bukan bukan bahan Pak. Jadi Oh yang iya. yang dimasukkan di sini itu hanya yang dimasukkan di matrik bahan itu hanya yang termasuk nih, yang termasuk hanya bahan baku, bahan penolong proses, bahan tambahan dan kemasan. Hanya yang termasuk ini aja Bapak. Tapi kalau fasilitas produksi enggak dimasukkan. Oh, oke, baik Bu. Oke Pak, silakan Pak Riki. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebetulnya hampir sama sih pertanyaan, udah ada yang jawab tadi. Oh, Bahan penolong itu Bu kan kita di dalam proses produksi ada beberapa tahap Bu ya. Ada pencucian dari mesin 1, mesin 2, mesin 3. Nah, eh, apa ya, penolong atau bahan pembantu ini kan sebetulnya tidak apa ya namanya, mungkin dikategorikan masih termasuk barangnya sabun lah ya Bu ya. Nah ini di dalam, kalau sabun masuknya cleaning agent, Mbak. maksudnya cleaning agent ya, jadi bahan Iya. penolong di dalam Bapak produknya apa? Mohon maaf. Halo? proses ini, produksi tekstil Bu. Halo, halo. Oh, tekstil. Iya, iya, iya. Oh, iya. Sabun jatuhnya cleaning agent, Mbak. Jadi pembantu ya Bu ya. Enggak, cleaning agent. Kan ada Cleaning. nih. Kan kan ada bahan baku, nih ada bahan baku. Maaf, sebentar. Nih kan ada bahan baku, tambahan, penolong, bahan pembersih ya. Jadi jatuhnya bahan pembersih, Pak. Pembersih. Iya. Biarpun itu kan di kita ada istilahnya sebagai apa ya jadinya? Sebagai Itu dipakai, pembersih. iya, Ada untuk yang dipakai untuk mencuci kan ya? sebagian dipakai mencuci, tapi ada sebagian sebagai pengikat proses gitu ya. Pengikat pengikat juga sih. Oh, jadi dia dipakai berarti dipakai sampai ke produk akhir berarti. Hmm, Atau hanya dipakai membantu. Kalau hanya membantu dipakai aja, membantu, membantu aja, membantu aja. habis itu dia dibuang gitu ya, Pak? Ya, 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 Ibu. Oh, berarti kalau di case Bapak bisa penolong sama pembersih ya tergantung nanti di produk apa. Kalau di pas produknya Bapak di situ dipakainya sebagai yang mengikat proses tadi yang habis itu dibuang ya berarti penolong. Tapi kalau yang dipakai mencuci atau membersihkan berarti nanti dimasuknya bahan pembersih gitu Bapak atau cleaning agent gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Oke, ternyata saya maaf lupa satu lagi. Ini ya, nanti ini juga diisi Bapak Ibu surat pernyataan dari pelaku usaha, nama pemilik usaha ini menyatakan surat pernyataan bebas dari kontaminasi. Nah, ini untuk tugas boleh Bapak Ibu pakai dummy, tanda tangan nggak perlu ya, materainya nggak perlu. Ini boleh pakai dummy, tapi kalau nanti OJT itu aktual ya, berdasarkan kondisi aktual. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terutama yang dari instansi ini ya langsung aja diisi dengan nama instansinya masing-masing karena jadi nanti kan waktu bikin laporan OJT kan udah yang bagian ini berarti udah gitu mengurangi mengurangi istilahnya mengurangi tugas gitu bisa bisa melengkapi untuk laporan OJT-nya gitu. Boleh ya Bu ya? Karena sambil Boleh, sedang karena iya sambil sedang Bapak. ada pendampingan. Iya, kalau kalau yang dari instansi yang apa namanya? Artinya kan nanti OJT-nya bakal di tempat instansi kita kerja kan? Ya udah Betul, betul, betul. langsung dimasukkannya sesuai data aktual aja. Jadi nanti waktu kan kalau misalnya udah disubmit sama fasilitator masing-masing, oh udah benar atau kalau perlu dikoreksi dikoreksi, kemudian udah direvisi udah betul ya. Udah berarti kan nanti waktu OJT tinggal tinggal meneruskan gitu. Oke, siap Bu, siap. Gitu. Jadi lumayan Pak agak sudah satu langkah ini sudah mengurangi sedikit dari laporan OJT.
Baik Bapak Ibu, mungkin kita bisa coba, ini masih ada waktu karena nggak ada penanya lagi, mungkin kita bisa coba mencari itu apa namanya BPJP halal website. Hmm. Udah kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, Bu, kelihatan, Bu. Udah, Bu. Nah, misalnya Bapak Ibu mau cek nih, cek produk halal, cek registrasi halal luar negeri. Nah, kalau halal luar negeri mungkin agak ini ya, maksudnya eh apa namanya? Harus ada contohnya ya. Maaf, bentar. Kok ini apa namanya? Kursornya seret banget. Itu intinya kita masukkan bentar-bentar. Apa namanya? Keywordnya itu harus kalau bisa apa selengkap mungkin. Jadi dari nama produsen, dari misalnya Sunlight, pelaku usahanya Unilever. Belum saya share-sharing ya. Maaf, maaf, maaf. Nah, ini misalnya tadi kan sudah saya masukkan Sunlight, terus Unilever, nama pelaku usahanya Unilever. Kita mau cek sertifikat. Nah, kan Sunlight itu sendiri kan ada banyak ya ternyata gitu. Jadi produk yang kita pakai apa? Misalnya Sunlight jeruk nipis. Tinggal cek aja. Jadi makanya semakin detail Sunlight jeruk nipis. Unilever. Misalnya gini. Nah, ini kan muncul tuh Sunlight makin mengerucut kan, Sunlight jeruk nipis yang mana yang kita pakai. Ah, ini kita tinggal klik. Intinya apa? Intinya semakin semakin detail keywordnya. Kadang kalau kita tulisnya Sunlight doang, Unilever, munculnya mungkin ratusan gitu, puluhan gitu. Atau bahkan sering juga kejadian nggak muncul gitu karena kurang detail, terutama untuk produk-produk yang mohon maaf tidak terlalu terkenal tuh biasanya kadang harus benar-benar detail ya. Nah, itu harus harus ini aja rajin-rajin atau eh, ganti-ganti aja keywordnya sampai itu ketemu. Kalau memang mereka sudah atau bahan yang kita pakai itu memang benar-benar sudah bersertifikat halal, pasti akan muncul gitu di website BPJPH nomor sertifikatnya gitu. Tapi kalau kalau ternyata udah dengan apa namanya berbagai kita ganti dengan berbagai keyword nggak muncul juga, nah itu patut diragukan. Mungkin perlu kita cross check ke produsennya. Kalau ternyata dia tidak bisa menunjukkan ya ya mungkin perlu kita pertimbangkan untuk mengganti dengan bahan lain, tapi dengan terlebih dulu melaporkannya ke BPJPH gitu. Gitu ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah lebih dari 3 menit, terima kasih banyak atas keaktifannya. Semoga Bapak Ibu apa namanya lancar sampai laporan OJT dan kemudian melaksanakan tugas sebagai penyelia halal. Semoga juga ilmunya sedikit ilmu bermanfaat. Mohon Amin. 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 Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Semangat buat Bapak Ibu semua. Terima Terima kasih. kasih.
Terima kasih, Bu. Ibu, mohon maaf mau nanya yang Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.